Iya semuanya, para pejuang kampus di seluruh Indonesia. Selamat datang di series Teka-Teki. Tanya kampus, tanya kita, solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Oke, sampai ketemu ini ya. Kembali lagi dengan saya, Ega, menjadi host di acara Teka-Teki kali ini. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang ini, karena kemarin itu kita udah ini ya, banyak sekali mewawancarai teman-teman kita ya cewek banyak banget, kemudian juga banyak sekali pengalaman. Nah sekarang saya datangkan mas-mas ganteng nih, wah nggak kalah keren juga teman-teman karena punya banyak sekali dan segudang pengalaman prestasi tentunya, wah. Dan juga yang paling penting adalah mas kakak satu ini, beliau ini dia ini kuliah di jurusan yang apa ya, jurusan ini hanya satu di Indonesia teman-teman, wah jadi unik banget. Dan mungkin ini adalah menjawab teman-teman semua yang mungkin cita-citanya tuh dulu pengen jadi astronot. Wah, kira-kira prodi apa nih? Nah, mungkin langsung aja. Kalau gitu, di samping saya ada Kak siapa, boleh perkenalan Kak? Ya, Kak Sultan Juleri Jumari. Oke, Kak Sultan. Kak Sultan asalnya dari mana Kak? Ya, halo Kak. Saya asalnya dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Oh, dari Riau dan Batam. Oke, ini buat teman-teman semua yang berada di Riau dan Batam. Wah, ini bisa ketemu sama Kak Sultan juga ya. Nanti bisa ngobrol juga nih terkait hal yang mungkin kalian kepoin. Jadi kayak gitu. Oke nih, Kak Sultan. Jadi di sini nanti kita bakalan sesi sharing tanya jawab aja ya, Kak ya. Nah, menjawab banyak sekali pertanyaan di Twitter nih, Kak. Waduh, banyak banget teman-teman kita tuh yang bingung, yang resah, yang membutuhkan jawaban kita nih kak, terutama kakak ya karena punya pengalaman Mm-mm. kuliah yang cukup unik dan menurut saya ini ada ya karena ini prodi apa ya pertama prodi satu-satu di Indonesia ya yang ada Bener, bener, di bener. ITERA. Nah nanti bisa kenalan lagi. Nah kayak gitu. Ya, Oke nih Kak Sultan ya panggilannya kak. iya bener Kak. Oke Kak Sultan nih. Wah jadi di sini beliau ini yang tadi udah saya bilang ya teman-teman punya pengalaman kerja yang sangat banyak nih guys. Waduh, asisten praktikum dia beliau nih banyak banget, pengalaman organisasi juga wah bukan main-main, isinya kepala staf, kepala divisi, waduh mantap ya. Nah mungkin nanti kita bisa gali-gali semuanya nih. Nah tapi sebelum ke situ teman-teman, nah kita pasti apa ya, nggak ngerti ataupun masih kepo dan bingung. Oke Kak Sultan, gimana sih Kak kira-kira perjuangannya bisa masuk ke ITERA? Nah, bisa jawab Kak? Oke, terima kasih Kak Ega ya. Mungkin perjuangan yang masuk ke ITERA tuh sebenarnya tidak cukup mudah juga gitu ya. Karena kan pasti ya kita apa ya sebagai mahasiswa tuh pengennya kita berada di universitas atau institut yang memang top gitu Kak. Jadi ya pasti tidak mudah gitu perjuangannya. Perlu belajar yang giat gitu, merelakan waktu gitu. Jadi istilahnya yang tadinya main-main jadinya harus ya belajar gitu. Harus belajar, belajar, belajar yang tekun supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu Kak. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Sultan ini dulu masuknya jalur apa, Kak? Oh, jalur SNMPTN. Oke, jalur undangan ya. Jalur Waduh, undangan benar, berarti benar banget. ini ya, punya rekod rapot yang sangat bagus tuh dulu waktu SMA. Oke, oke. Oh iya, Kak. Mungkin kalau kita bahas apa ya namanya, apa ya, cerita sebelum masuk nih, nah, dulu tuh Kakak SMA di mana, kemudian apa ya, kisah perjuangannya kan belajar tadi tuh, nah itu belajarnya seperti apa gitu, Kak? Boleh dijelaskan? Oke, oke. Terima kasih Kak Ega atas pertanyaannya. Menarik gitu ya. Jadi saya SMA-nya di Kota Batam, tepatnya di SMA Negeri 8 Batam. Nah, jadi ya SMA saya tuh sebenarnya tidak termasuk apa ya SMA yang top, namun istilahnya adalah prestasi non akademik segudang lah dari SMA saya begitu. Nah, jadi kalau dibilang perjuangan sih selain belajar ya, jadi saya itu sering banget ikut yang namanya kegiatan eksternal tepatnya. Kayak mungkin dari organisasi, kemudian seperti workshop, seminar, ya istilahnya sampai keluar lah gitu, keluar sekolah gitu. Nah, saya sering banget ikut-ikut kegiatan itu. Dan jadinya kan itu kayak salah satu yang membuat kita apa ya, istilahnya mendongkrak kita lah gitu untuk penilaiannya gitu, entah itu di SNMPTN maupun di SBMPTN. Jadi selain belajar, ada istilahnya ada pengalaman-pengalaman lain gitu yang bikin kita juga adalah value-nya gitu Kak. Oh gitu. Jadi Mm-mm. pengalaman dari dalam sekolah dan luar itu yang bisa mendorong Kak Sultan masuk
ke ITERA ini ya. Bener banget Kak. Nah, oke. Ini buat teman-teman semua ya. Ini juga sangat penting. Nah, jadi pengalaman dari dalam sekolah dan juga eksternal itu juga sangat dipengaruhi nanti ketika kalian mendaftar di SNMPTN, teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua nih nggak tahu nih Kak. Nah, ITERA ini apa sih Kak? Kemudian Kakak ini ada di jurusan apa? Oke, ITERA itu adalah Institut Teknologi Sumatera. Jadi ITERA ini ada di Provinsi Lampung ya, tepatnya di Lampung Selatan. Jadi ya didirikannya tahun 2012 jadi termasuk baru. Namun sekarang sudah ada sekitar 35 program studi yang ada dan saya ada di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan gitu Kak. Waduh, itu tadi ya teman-teman. Kak Sultan ini ada di jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan. Itu singkatannya apa Kak? SAP. SAP. Ya, buat ini ya Ya. teman-teman semua yang mungkin siapa di sini yang cita-citanya dulu waktu kecil pengen jadi astronot? Wah, jawabannya masuk ke ITERA. Karena di sana Benar-benar. ada jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan. Waduh, wah, ini mungkin banyak yang apa ya, nggak ngerti dan kira-kira tuh di sana belajar apa, Kak? Nah, tapi sebelum masuk ke situ, Kak ya. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih. Kan di sini setelah Kakak masuk ke ITERA, wah, punya banyak sekali pengalaman kerja ya seperti asisten praktikum sains atmosfer dan keplanetan, kemudian asisten laboratorium kimia dasar dan sebagainya. Nah, mungkin Kak Sultan bisa cerita nggak sih Kak, gimana sih jalannya, kemudian ceritanya gimana, pengalamannya gimana, gitu, boleh Kak? Oke, kalau jadi asisten praktikum ya, sebenarnya untuk jadi asisten praktikum di kampus itu ya itu tadi tidak terlalu sulit tapi tidak terlalu mudah gitu Kak. Ada tips dan triknya lah gitu istilahnya. Yang pertama ya pasti nilai kita harus di atas ya, di atas. Pasti kan ada seleksi nilai juga gitu kan. Seleksi transkrip juga terutama pada mata kuliah yang memang kita pengen jadi asprak gitu. Misalnya kimia dasar. Ya pasti harus tuh kimia dasar kita ya minimal AB gitu atau A gitu kan untuk menjadi asisten praktikum. Dan juga nah itu untuk yang kimia dasar. Nah, saya juga ada pengalaman di asisten praktikum untuk prodi saya di Sains Keplanetan itu mengenai metode numerik sama kalau di semester ini tuh komputasi. Jadi berhubungan dengan coding-coding gitu Kak, pengolahan data. Nah, itu memang ya sama juga gitu seleksinya tetap dari nilai, dari pengalaman kita, dari skill kita gitu selama ada di mata kuliah tersebut gitu Kak. Oke, jadi pengalaman asisten ini juga ini ya didapatkan ketika kita tuh udah apa ya, udah menekuni dari apa ya, kuliah itu ya. Dan Iya, kemudian kita bener banget, juga bener banget. niat dan mau, memang beneran niat mau buat masuk ke asisten itu ya. Tapi di situ juga Bener ada banget Kak. seleksinya seperti itu. Ada Oh, seleksinya juga. oke, jadi itu aja ya teman-teman nih. Jadi banyak sekali yang mungkin nggak ngerti ya, ataupun diceritain, wah aku dulu pernah jadi asisten dosen nih, asisten dosen gitu-gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Ingat, jangan lupa fokusin nilainya ke nilai mata kuliah yang kalian ingin jadi asprak atau asisten praktikum. Kemudian nanti kalian juga harus ikuti seluruh syarat dan ketentuan pendaftaran atau seleksinya kayak gitu-gitu. Nah, untuk Benar. masalah hasilnya nanti kita serahkan ke apa Ya, namanya benar, benar, benar. dosen masing-masing jadi kayak gitu. Betul, betul banget, iya. Oke, wah keren banget nih ya. Jadi saya lihat ini ya Kak ya dari apa namanya asistennya ini aja namanya keren-keren nih. Contohnya kayak asisten teleskop, kimia dasar, sains atmosfer keplanetan. Wah ini mungkin kita bisa bisa cerita nih Kak nih. Kira-kira di prodi Kakak ini ya itu tuh belajar apa aja sih? Oke, kalau di prodi ya di Sains Atmosfer dan Keplanetan sendiri atau SAP lah ya kita nyebut ya. SAP sendiri itu yang pertama kita belajar mengenai atmosfer bumi juga. Jadi ada meteorologinya juga dan juga kita juga mempelajari keplanetan, alam semesta jauh. Jadi bukan hanya astronomi saja tapi juga ada meteorologinya, Kak. Jadi dua hal itu kita combine, kita jadikan satu karena apa ya? Dua hal itu tuh memang apa ya? Istilahnya dependen satu sama lain gitu. Jadi ketika kita belajar astronomi, kita juga harus belajar meteorologinya juga gitu kan. Oh, jadi ini ya, nggak mempelajari apakah alien ada gitu ataukah UFO ada itu Ada ada. Kak, ada juga. Nah, itu Ada. gimana Kak? Bisa bisa sering nggak? Itu beneran ada. Kalau nah ada sih nama mata kuliahnya itu astrobiologi. Jadi tuh Oke. kita mempelajari apa ya? Biologi lah gitu dalam astronomi gitu. Kayak entah itu
planet di zona zona layak huni gitu kan, ataupun makhluk-makhluk yang ada di luar gitu. Jadi kita kayak mencari tahu lah sebenarnya memang memang ada nggak sih alien gitu kan? Karena kan kita juga penasaran gitu kan. Betul. Nah gitu kak. Oh, aduh, kayak seru banget ya teman-teman ya. Jadi di jurusan ini doang yang bisa mempelajari apakah alien ada ya. Tapi itu dengan ilmu ya kayak dengan Iya sebuah benar, dengan ilmu. Ada risetnya oh, juga ada gitu. wah tuh, ada risetnya teman-teman. Iya Waduh, benar. keren banget ya. Wah, aku jadi nggak kebayang nih. Wah, ntar berarti kakak ini ya, apa namanya? Bisa ini nggak selain apa ya mempelajari hal seperti itu juga Mm-mm. mempelajari kayak gimana sih cara sampai ke sana contohnya ngerakit roket atau apa gitu-gitu. Mm-mm. Kalau buat ngerakit roket sih, mungkin untuk ngerakit roket itu bukan kita, tapi untuk kayak seperti instrumentasinya, navigasinya gitu. Kayak misalnya kan orbit satelit nih kan, satelit. Satelit itu kan punya orbit. Nah, kita menghitung gitu. Orbitnya itu bentuknya itu harus bagaimana? Apakah elips, ketinggiannya bagaimana gitu. Jadi dari situ, Kak. Oh, wah berarti beneran kompleks sekali ya kak ya di Benar, atas benar sana ya. banget. Oh, oke Heeh. oke oke oke. Nah, terus ini kak ya, setelah tadi ya, kayaknya emang ini ya bahasanya berat sekali ya. Nah, kira-kira masuk ke prodi kakak ini salah satu ini nih berat nggak kak? Kalau menurut kakak sendiri? Nah, kalau misalnya pas masuknya ya lah, pas istilahnya pas kita pengen masuk gitu, SNMPTN untuk ke prodinya sih, menurut saya eh, average sih Kak, tidak terlalu berat juga gitu. Tapi pas ketika di dalamnya itu yang berat, harus Waduh. survive Kak. Oke, oke, oke. Nah, ini nih, kalau kita bahas perkuliahan kan pasti ada praktikum ya. Nah, Bener. itu juga ada alat-alat praktikumnya, pokok untuk praktikum. Nah, berarti tuh kakak pengalaman banget dong, kayak sama mikroskop atau sama teleskop, kayak gitu-gitu. Mm-mm. Ada Mm-mm. nggak di sini? Nah, bener banget Kak. Jadi di tepatnya di semester 3 ya. Di semester 3 tuh kita tuh sudah mempelajari bagaimana cara mengoperasikan teleskop gitu. Mengoperasikan teleskop, bagaimana cara kita prediksi cuaca juga kita cari tahu gitu loh. Lebih banyak juga ke teleskop sih, teleskop dan instrumentasi langit lainnya. Jadi memang dari awal tuh kita kayak dikenali banget gitu. Gimana sih kita ngamat gitu, ngamat langit malam itu gimana, ngamat bintang gimana, ngamat planet gimana gitu Kak. Jadi memang dipelajari ya. Oh, oke, oke, oke. Nah, terus kemudian nih kak ya, apabila nanti kakak ini semester 6 ya kak ya, berarti Semester sebentar 6. lagi udah kasarnya udah semester tua, tinggal skripsi gitu-gitu ya kak ya. Oh iya, Oke, kita ya, doakan insya teman-teman Allah. ya agar cepat Amin. selesai, kemudian nanti Amin, amin, semoga amin. ya bisa kerja di NASA atau apa gitu. Wah, itu Ya, kan keren betul, banget ya. betul. Mantap, mantap. Nah, bahas ini nih Kak, setelah lulus. Nah, kira-kira prospek kerja dari prodi Kakak ini nanti kemana Kak? Oke, kalau setelah lulus ya, Kak ya. Jadi kan kalau misalnya tadi yang saya bilang tuh SAP ini kan bisa ke meteorologi, bisa ke Oh, astronomi juga kan. Jadi setelah lulus ini kita bisa ke BMKG. BMKG kan hmm. di Indonesia banyak kan, setiap kota pasti ada BMKG. BMKG, stasiun cuaca gitu. Kemudian kalau buat astronominya bisa ke observatorium. Sekarang di Indonesia kan ada observatorium Ya Bosca. ada. Hmm. Di ITERA juga ada observatorium ITERA Lampung. Oh. Terus juga 8 gitu kan. BRIN 8 kayak yang di observatorium yang di Kupang juga, dan sebentar lagi kan juga ada tuh Indonesia pengen bangun apa ya, situs peluncuran roket yang di Biak Eh, Papua. Nah oh, itu itu beneran Kak? benar-benar beneran beneran kalau nggak salah Wah, sih tahun 2024 2025 insya Allah gitu, dan itu memang prospeknya besar banget gitu bagi SAP gitu Kak. oh, jadi emang luas banget ya dan juga apa Bener ya? banget, Di tahun depan itu kayaknya banyak sekali orang butuh dari jurusan SAP gitu ya atau astronomi bener ya. banget, bener banget, Wah, ini bener nih banget. teman-teman nih. Jadi ya, ini buat menambah wawasan ya. Ini SAP ini berarti Saintek atau Sosum nggak? Saintek, Saintek ya. Nah, ini buat teman-teman yang Saintek. Saintek ataupun yang dari Sosum pengen cross ya kan biasanya ya pas sering cross-crossan ya Bener, dari bener Saintek banget ke Mas. Sosum, Iya. dari Sosum pusing gimana sih? Nah, ini salah satu jawaban ya daripada ke apa? Biasanya kan kita kan yang kita tahu ya kedokteran, hukum, ekonomi, perpajakan gitu-gitu doang. Nah kan, nah ini kita dapat masukan baru dari Kak Sultan ya itu SHP astronomi nih. Wah, ternyata juga prospek kerjanya keren banget ya bisa kerja di BMKG, bisa apa namanya tadi ya Observatorium, laboratorium bisa. Waduh, keren banget teman-teman. Jadi apa ya? Bisa dibilang sangat menjanjikan juga ya kak ya. bener, bener banget Kak. Hmm, oke oke oke. Nah terus nih kak ya, kalau kita bahas tentang ITERA ya Institut Teknologi Sumatera. Nah kira-kira kehidupan di sana tuh gimana sih kak?
Kalau di ITERA sendiri ya, karena kebanyakan di ITERA itu anak teknik ya Kak ya. Jadi lebih banyak persentasenya lebih banyak cowok sih Kak. Lebih banyak cowok, tapi istilahnya cewek juga nggak dikit gitu. Kalau misalnya dari gender gitu. Tapi kalau misalnya dari kehidupan ya, alhamdulillah di sini untuk kayak per bulannya itu termasuk murah gitu. Termasuk murah banget biaya makan, biaya hidup segala macam gitu. Dan juga untuk lingkungannya itu kalau dari cuaca ya di sini cukup panas sih Kak cuacanya. Cukup Oh, terik gitu kalau pas oh, kemarau. Tapi kalau pas musim hujan tuh badai, angin kencang. oh, gitu ya kak ya. Oke, oke, oke. Hmm. Ini cocok, cocok buat kalian yang suka survival atau enggak yang suka Bener, ini ya di dalam apa suasana yang beda iklimnya ya. Bisa bener, dicocok nih bener, Mas Kaitera nih bener. teman-teman. Wah, jadi kalau siang panas banget, kalau pas hujan badai. Waduh. Tapi Badai. tetap ini ya kak ya. Maksudnya enggak apa ya menjaga juga masalah fasilitas untuk belajar. Kayak itu tuh lengkap banget ya kayak di sana. Nah, kalau di teras sendiri itu lengkap banget fasilitasnya. Kayak dari tadi instrumentasi teleskop itu kita lengkap banget gitu kalau dari prodi. Dari ITERA juga kita punya perpustakaan, kita punya laboratorium banyak juga, komputer, kimia dasar, fisika dasar, itu semua kita lengkap banget, Kak. Oh, nah jadi itu ya teman-teman. Jadi apa ya? ITERA ini punya keunggulan yang sangat bagus di dalam ini ya. Instrumen penunjang dalam perkuliahannya nanti ya Benar, kayak. benar Wah, banget. keren Dan banget sekarang pun teman-teman. memang ITERA itu lagi dalam masa-masa pembangunan banget, Kak. Jadi Oh, semuanya lagi di-push lah gitu. oh gitu. Oke, Mm-mm. oke, oke, oke. Wah, ini bagus banget nih teman-teman. Nah, tadi nih ngebahas yang kakak spill sedikit ya terkait biaya hidup Betul. termasuk murah. Nah, itu murah ini seberapa kak? Kan kita pasti harus jelas dong. Kira-kira Mm-mm. sehari banyak. Oke. Pengalaman kakak nih, boleh cerita gimana nih? Sehari berapa atau apa? Boleh. Kalau per hari ya, dihitung per hari ya. Biasanya kan kalau per hari yang makan kalau nggak 2 kali ya 3 kali gitu kan. Oke, oke. Nah kalau standarnya sih sekali makan tuh bisa 10.000 Kak. Oh, Sekali makan 10.000. Jadi ya sehari ya paling 20 sampai 30.000. Jadi sebulan kan ya paling sekitar ya 600 ribuan gitu. hmm. Nah itu mungkin makan aja. Tapi kalau misalnya untuk biaya tempat tinggal, ya setahunnya di sini tuh untuk kosan sekitar 4 sampai 6 jutaan Wah, untuk aduh, kosan. murah banget itu kak ya. Wah, dan Mm-mm. yang ini ya, yang ke highlight di sana tuh makan 10.000 udah dapat ya kak ya? Iya, bener banget gitu. Udah Wah, murah. Dapat ayam geprek. serius kak, 10.000 Iya, ayam geprek. free es teh. Wah itu tuh, ini buat teman-teman yang menggila free gratisan. Wah di sana makan geprek dapat ST gratis. Iya, Waduh mantep banget. 10.000 ya kak ya. 10.000 doang. Waduh mantep mantep mantep. Wah makin ini ya. Jadi saya pengen pengen ke sana nih kan ya. Pengen jalan-jalan ke sana nih Ayo, jadinya. ayo sini Kak, Waduh sini keren Kak. keren keren. Ya 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 unik 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 unik. Oke, dari tadi tuh ini ya cukup menarik dan juga ternyata kan kita bisa bayangkan ya di Sumatera kan oke lah ya. Saya kira itu awalnya di Sumatera tuh ya biasanya kan mahal atau enggak nasi Mm-mm. Padang mahal. Ternyata enggak juga ya kak ya. Mm-mm, mm-mm. Oh Ini gitu ya. relatif murah lah bisa dibilang. Oke 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 oke. Nah terus nih menurut Kak Sultan nih, kira-kira ada cerita unik nggak kak atau cerita yang apa ya cerita ya yang berkesan dari Kak Sultan gitu selama perkuliahan gitu. Ada nggak kak? Kalau berkesannya sebenarnya banyak sih Kak gitu. Tapi dalam konteks apa dulu Kak? Apakah dalam konteks akademik atau mungkin pergaulan di sini atau bagaimana Kak? Boleh dari akademik dulu deh. Mungkin kalau dari akademik ya selain jadi diamanahin jadi asprak ya mungkin itu sih jadi asisten teleskop gitu ketika baru tahun pertama gitu. Jadi pas tahun pertama masuk di Tera sudah dikasih amanah juga untuk jadi asisten teleskop. Waktu itu untuk pengabdian masyarakat gitu Kak. Jadi kita kayak Dark Sky Park gitu. Jadi sebuah acara pengamatan bulan kepada masyarakat itu. Jadi saya diamanahi sebagai asisten teleskop di situ dan kayak suatu hal yang berkesan gitu kita ngasih ilmu ke masyarakat gitu kan. Jadi kayak Wah, wah gitu. waduh, keren banget ya. Wah itu karena ini kayak karena saya juga apa ya tertarik dengan dunia astronomi. Jadi kayak bisa ngebayangin suasana gitu loh. Kita ada teleskop satu ngasih tahu, wah, Dan itu sambil camping Kak. Jadi semalaman tuh oh, ngamat. oh gitu. Wah, Mm-mm. acara juga mantep banget ya teman-temannya bisa camping, berbagi ke masyarakat. Waduh, Bener-bener. keren banget. Kalau pergaulannya Kak, kira-kira ada cerita menarik apa? Kalau pergaulan ya mungkin ini lebih kepada sebelum COVID-19 menyerang gitu ya Kak ya. Oke, oke. Jadi
waktu itu mungkin ada istilahnya pertandingan atau kompetisi lah gitu antar program studi tentang futsal gitu. Jadi seluruh program studi itu ngirimin perwakilan gitu Nah, kan untuk delegasi gitu ya. delegasi gitu untuk ke ini. Nah, kami jadi untuk yang nggak ikut dalam tanding, kami jadi supporter. Oke. Jadi satu stadion itu penuh banget sama teman-teman dari berbagai program studi tuh. Aha. Semuanya ngerayain bener-bener kayak ya kayak di GBK lah gitu, kayak ada pertandingan nasional gitu kan. Dan itu seru banget gitu supporteran sama teman-teman sampai suara habis pulang-pulang gitu. Waduh, oke oke oke. Ternyata di sana juga ini ya aktif di dalam ini ya. Maksudnya selain akademik, ada juga banyak Mm-mm. yang menjalin kayak futsal, suka badminton Banyak gitu tuh. banget. Banyak banget, Oke. Kak. Banyak banget kegiatan. Pokoknya bukan Oke. hanya futsal, dari basket, dari olahraga lainnya juga banyak banget kegiatan Kak, di sini. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa dicatat nih ya, karena di Etera itu juga lengkap banget. Banyak banget komunitas, teman-teman juga yang sama-sama kalian jago basket, tapi pengen pengen jadi astronot, nanti bisa 3 point dari bulannya. Set. Waduh, bisa banget join ke Itera ya kan? Waduh, keren, 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 keren. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir sebelum masuk ke sesi selanjutnya nih Kak ya. Mm-mm. Kenapa Kak Sultan itu milih Itera? Oke, kenapa pilih ITERA ya? Pertama mungkin apa ya? Saya memang dari kecil itu suka banget gitu sama astronomi gitu kan. Dari SD lah gitu suka sama astronomi. Jadi pas kuliah itu cobalah gitu nyari program studi yang memang ada kaitannya sama astronomi gitu. Dan ketemu nih satu program studi yang kayaknya nggak ada nih kampus lain nih, gitu. Hanya ada di ITERA gitu kan. Dilihat namanya Sains Atmosfer dan Keplanetan, kayaknya keren banget gitu kan. Cobalah gitu kan, kita coba daftar dan alhamdulillah dapat gitu. Jadi memang Oke. milih ITERA tuh juga karena ya SAP juga salah satu-satunya itu ada di ITERA gitu kan. Oh gitu, oke. Karena juga latar backgroundnya Kak Sultan ini suka ya, suka dengan Iya, astronomi bener gitu-gitu banget. ya. Bener banget, bener Oke, banget. keren, 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 keren. Oke nih, Kak. Jadi selanjutnya itu ada sesi tanya Google nih, Kak nih. Nah, jadi banyak teman-teman kita yang mungkin udah searching ya, kira-kira udah searching Institut Teknologi Sumatera itu apa. Nah, jadi kan ketika kita ngetik di Google itu kan bakal banyak sekali muncul kata kunci yang banyak orang-orang netizen cari ya. Nah, mungkin Mm-mm. bisa Kakak bantu jawab ini, Kak. Oke? Sip, sip, sip. Boleh, 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 boleh. Asik Oke. nih kayak ini ya. Oke. Aku izin share screen ya, Kak ya. Boleh, silakan, Kak. Oke. Sudah muncul, Kak? Sudah, sudah. Oke. Kalau gitu kita coba ya, teman-teman nih. Kira-kira nih, teman-teman kita nih ngetik apa sih? Nyari apa? Teknologi Sumatera. Oke nih, Kak. Wah, banyak ya. Ternyata banyak teman-teman kita nih, Kak, yang nanyain akreditas, di mana letaknya, dia Mm-mm. SNM atau mungkin ini ya jalurnya gimana, info Mm-mm. terbaru. Oh, ini berarti banyak nyari kan nih. Ternyata banyak yang nyari info terbarunya nih. Iya, iya, Kayak gitu, benar-benar. terus jurusannya ada apa aja, ada daya tampung. Wah, ternyata banyak nih Kak ternyata peminatnya sepertinya ya. Nah, mungkin bisa Kakak bantu jawab-jawab nih Kak ya. Iya. Oke, ini yang pertama nih Kak. Institut Teknologi Sumatera akreditasi. Nah, kira-kira gimana Kak? Nah, kalau sebenarnya untuk akreditasi sendiri, ITERA sekarang lagi gencar-gencarnya untuk ke BAN PT mengajukan akreditasi di program studi, dan program studi yang sudah dapat akreditasi itu sudah apa ya, termasuk dalam akreditasi baik gitu. Jadi sudah terakreditasi. Ya mungkin walaupun masih ada program studi, karena kan di ITERA sendiri kan masih banyak program studi yang baru nih Kak, ya Hmm. kan? Masih banyak yang baru. Jadi memang benar-benar di push lah gitu, dikencar banget buat langsung diakreditasi sama BAN PT. Jadi dan sekali diakreditasi itu sudah tinggi gitu, sudah dalam kategori baik gitu Kak. Oke, jadi lagi hype-hype-nya naikin Mm-mm. akreditas ini Kak ya. Bener banget, bener Wah, banget. ini cocok banget nih buat teman-teman semua yang ambis ya, udah ambis. Oke, nih udah ambis kepo sama dunia luar. Ini bukan luar goib ya. Maksudnya dunia luar di atas sana ya. Nah, Bener-bener. kemudian juga pengen merasakan apa ya? Hidup di Sumatera. Nah, mungkin Mm-mm. Sumatera ya. Nah, bisa Mm-mm. banget nih join ke ITERA karena di sana tuh emang
karena lagi gencar-gencar akreditas, otomatis juga lingkungan belajar dan juga Mm-mm. teman-temannya itu pasti positif semua, nggak toxic, Bener banget, ya kan Kak ya? bener banget Kak, bener Nah, banget. sip, mantap gitu ya teman-teman. Lanjut nih Kak nih. Institut Teknologi Sumatera terletak di atau di mana? Nah, boleh nih Kak dijelasin. Nah, ITERA itu terletak di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan, Kak. Jadi antara perbatasan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan ada ITERA situ. Jadi nggak jauh lah dari pusat kota lah gitu, Kak. Oh, oke. Nah, ini sumpama nih Kak ya, sumpama. Mm-mm. Orang awam ke Sumatera ingin ketemu, ingin mampir ke ITERA. Nah, Mm-mm. kira-kira apa sih patokan atau apa ya? Ancer-ancer kalau bahasa Jawanya ya, atau patokan. Patokan kalau kita mau ke ITERA itu apa, Kak? Nah, Ada nggak? mungkin kalau misalnya ngomong ke istilahnya kita naik angkot gitu, ngomong ke boleh ke ITERA Pak gitu. Nanti bisa diantar langsung ke ITERA gitu. Ya, Oh, gitu. misalnya kita kalau misalnya dari bandara ya, ini kalau dari bandara nanti kita naik angkot aja ke arah Mall MBK namanya. Oke, Nah, mulai. nanti dari MBK itu bisa naik transportasi pribadi gitu, mungkin taksi atau segala macam, langsung ke ITERA juga bisa, itu deket banget. Oh, jadi Nah, dekat sama Mall INBK tadi ya, Kak ya? MBK iya benar banget. NBK. Wah, itu ya teman-teman. Wah, ternyata ini ya, selain apa ya, lingkungan yang mendukung, kalau lagi stres, healing, larinya ke mall. Waduh. Ada juga yang kayak gitu Kak, Wah, benar-benar oke oke, bisa banget ya, bisa banget ya. Iya bisa iya. Iya banget. iya iya. Lanjut nih Kak. Oke oke oke. Lanjut ya. Ini Oke. Institut Teknologi Sumatera SNMPTN. Nah, ini mungkin ini ya. Mungkin orang yang ngetik ini antara dia itu nyari nilai SNMPTN di rata-rata di sana apa, gimana, atau Mm-mm. enggak jalur masuk ke sana. Nah, Kak Sultan bisa ngejelasin nggak? Oke, kalau misalnya ITERA sendiri itu ada 3 jalur masuk, Kak. Yang Mm-mm. pertama tuh SNMPTN, seperti yang kita tahu. Terus SBMPTN, Mm-mm. sama satu lagi jalur mandiri. Tapi Mm-mm. jalur mandirinya ini kayak jalur mandiri se-Sumatera gitu, Kak. Jadi Oh. universitas negeri atau PTN yang ada di Sumatera itu ada punya Mm-mm. satu jalur masuk juga, namanya SMMPTN. Jadi ini kayak seleksi mandiri buat Sumatera. Gitu, Kak. Oh, oh gitu. Jadi sebentar Kak, aku mau tanya dulu. Yang boleh join ke sana hanya siswa dari Sumatera atau gimana? Satu Indonesia boleh semua. Oh, tapi hanya namanya aja Iya. SM. Oh, Jadi gitu. kayak seleksi khusus untuk seleksi mandiri di univ-univ di Sumatera. Tapi Oh, dari siswanya boleh satu Indonesia, boleh banget. oh gitu. Wah, ini salah satu keunikan juga. Saya juga baru tahu nih teman-teman. Ternyata ada jalur khusus ya, bisa dibilang jalur khusus ya Iya, Kak ya. iya, Jalur masuk se Sumatera dan di situ mm-mm. ternyata nggak hanya orang Sumatera aja yang bisa join, ternyata seluruh Mm-mm. Indonesia bisa nih teman-teman. Bisa Wah, banget. oke oke oke, wah keren banget ya Kak. Oke, lanjut nih Kak nih. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat. Institut Teknologi Sumatera, info terbaru. Nah, ini nih. Info nih masih. Nah, kira-kira nih, bisa bagi info nggak Kak? Info terbarunya apa nih? Apa ya, sekarang ya mungkin ITERA ya tentu lagi buka pendaftaran SNMPTN Ya. kan sudah tentu. Nah. Terus juga kemarin juga ada pengamatan hilal nih dari ITERA. Jadi Oh, ITERA itu adalah salah satu lokasi pengamatan hilal untuk menentukan bulan Ramadan sama Idul Fitri gitu Kak. wah, Dari Kementerian Agama langsung. wah itu beneran nggak? Itu sebentar. Itu di iteranya atau ada lokasinya? Di ITERA di kampusnya itu kita punya teleskop Oh. teleskop buat memang benar-benar amat hilal gitu Kak. Wah, oh oke oke. Wah ini keren banget sih. Wah ini keren banget, keren banget. Nah jadi buat teman-teman semua yang kepo, terutama gimana sih hilal, cara ngelihat hilal atau gimana sih ruangannya untuk ngecek hilal? Nah, itu bisa banget join ke ITERA. Wah ini keren banget sih, keren banget. Iya ya, saya Nanti juga baru tahu. boleh boleh dicari aja Kak, Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Nah, Oh kata oke. kuncinya itu nanti Oke, bisa di bisa situ. dicatat ya teman-teman Iya, bener banget. yang kepo bisa langsung cek tadi kata kuncinya. Kayak gitu. Oke nih Kak, lanjut ya Kak. Ya ini nih. Institut Teknologi Sumatera ada jurusan apa saja sih? Nah, kira-kira bisa jelasin Kak? Kalau di ITERA sendiri itu sebenarnya sekarang sudah sekitar 35 program studi Kak kalau saya tidak salah. Dan itu terbagi atas beberapa jurusan. Kita ini jadi belum fakultas gitu Kak. Jadi kita masih jurusan. Satu jurusan itu terdiri dari beberapa program studi gitu Kak. Sistemnya masih seperti itu. Nah, untuk program studinya sendiri itu masih banyak teknik
ada teknik mesin, teknik sipil, geomatika, terus banyak lah pokoknya teknik elektro juga ada, informatika. Terus untuk sainsnya itu eh, biologi, kimia, fisika, sains atmosfer planetan gitu, sains aktuaria banyak juga. Jadi lebih banyak ke sains dan teknik juga gitu Kak. Oh gitu, oke oke oke. Ini buat teman semua ya. Tadi ada banyak sekali jurusannya ya teman-teman. Jadi Mm-mm. buat kalian semua, oke. Kalau kalian nggak suka astronomi, oke. Takutnya namanya UFO, takutnya namanya alien, oke. Kalian bisa juga tuh, bisa banget masuk di lain jurusannya. Tadi ya banyak sekali ada fisika, ada aktuaria tadi ya. Mm. Nah kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir, oke? Nah, pertanyaan terakhir nih Kak nih. Institut Teknologi Sumatera daya tampung. Kira-kira bisa ngejelasin nggak, Kak? Kalau untuk Tampung daya yang apa? tampung ya, kalau Hmm. ada untuk daya tampung, 2019 kemarin ketika pas saya masuk di ITERA itu ITERA itu menerima sekitar 5.000 mahasiswa. Oh. 5.000 mahasiswa per tahunnya. 2020 naik menjadi sekitar 6.000, Hmm. 2021 7.000. Sekarang 2022 saya belum tahu gitu, belum cari info lagi. Jadi Oke. sekitar 7.000 mahasiswa baru lah gitu setiap tahunnya. Dan Oh. dari tiga jalur masuk tadi gitu. Oh gitu. Tapi untuk informasi itu pasti nanti akan di-share di ini ya official dari ITERA gitu ya, Kak ya? Bener banget, ada linknya itu pmb.itera.ac.id. Jadi di situ informasi tentang penerimaan mahasiswa baru di situ semua, Kak. Oke, jadi itu tadi ya bisa Mm-mm. dicek di website khusus ITERA tuh buat teman semua Mm-mm. yang Bener banget, kepo. bener Kira-kira banget. jurusannya Kak Sultan ini udah penuh belum? Atau enggak jurusannya bisa nambung berapa nih? Wah, Ah, ya bener kan banget. ya. Kita nggak tahu ya Kak ya. Habis Mm-mm, ini mm-mm. bakalan banyak banget yang join ya alhamdulillah dan juga Alhamdulillah. keren ya ternyata memang soalnya ini ya kita bisa lihat latar belakangnya juga kalau jurusan astronomi itu emang termasuk jurusan yang atau bisa dibilang ini ya sedikit rumit walaupun emang apa ya semua jurusan susah atau rumit cuman Heeh. ya ya apa ya Perlu effort butuh lah gitu. struggling ya butuh effort ya kayak gitu Iya tapi bener. seru teman-teman jujur Seru, aja seru ya banget. kayak seru ya mengamati bintang gitu-gitu Iya ya kak ya bener banget, bener banget. wah keren 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 wah jadi pengen wah jadi pengen pindah jurusan nih kak waduh Ayo, sini Kak, sini Kak. oke deh kalau gitu thank you kak ya itu tadi adalah sesi tanya Google nah jadi udah kejawab ya teman-teman pertanyaan semuanya nah tadi yang teman-teman ketik di Google udah dijawabin sama Kak Sultan ya. Terima kasih Kak Sultan udah bantu Iya, jawabin ya. sama-sama, Oke sama-sama. deh kalau gitu. Oke, itu tadi adalah sesi terakhir Kak Sultan di dalam sesi Takatiki kali ini. Nih. Jadi thank you Kak Sultan. Nah, teman-teman nanti ke depannya silakan bisa tulis banget nih di kolom komentar apapun itu. Boleh, tetapi jangan gitu juga ya. Tulis apapun itu boleh komentar kalian apa share atau kritik saran boleh banget nah kayak gitu ataupun juga buat teman-teman semua yang ingin request nih nah ini nih yang paling penting ya yang pengen request ya bisa banget entah PTN atau PTS PTN perguruan tinggi negeri atau PTS perguruan tinggi swasta boleh banget kalau rame kita datangkan narasumbernya tenang aja teman-teman oke jadi kayak gitu kalau gitu terima kasih sekali lagi ya Kak Sultan udah apa namanya memberikan waktunya bisa sempat ngobrol terkait ITERA dan juga jurusannya wah sangat menarik sekali dan keren sekali teman-teman jadi kayak Iya, gitu iya Kak. Terima ya kasih juga bisa Kak. Terima ya kasih juga. terima kasih Kak nah mungkin buat teman-teman semua yang masih bingung mau masuk jurusan apa saintek kok kayaknya nggak ada di Indonesia nah ada tetap ada di sini sekarang ada semua teman-teman tenang aja ya kayak gitu ya oke deh kalau gitu sekian untuk episode kali ini di Takatiki tanya kampus tanya kita nah jadi kayak gitu sampai jumpa di pertemuan berikutnya dadah